Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami sehari lewat sehari, walaupun di dalam suasana pandemi virus COVID ini, ya Tuhan, kami bersyukur Engkau melindungi kami. Saat ini kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kami renungan ini boleh bermanfaat bagi kami. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, seperti kata Paulus, kita tidaklah boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan kita. Oleh sebab itu kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita harus hidup supaya berkenan di hati Tuhan? Paulus di dalam suratnya kepada Efesus, jemaat di Efesus, dia memberitahukan kepada kita beberapa hal yang harus kita jalani. Saya bacakan untuk kita semua di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kita jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, kita harus hidup di dalam dunia ini menurut kehendak Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ada satu orang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah, yaitu Daud. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Alkitab tentang riwayat Raja Daud, maka kita akan melihat berapa hal yang boleh kita menjadi teladan bagi kita, sehingga dia disebut orang yang berkenan di hati Allah. Saudara sekalian, saya rasa kita semua orang harus menjadi orang yang berkenan di hati Allah. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Allah? Jadi, riwayat Daud ini kita melihat ada setidak-tidak ada 4 hal yang kita dapat belajar dari dia. Yang pertama, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Allah. Kita tahu di dalam Alkitab
ada kitab Mazmur, ada 150 pasal. Di dalam 150 pasal ini banyak yang ditulis oleh Raja Daud. Nah, kebanyakan ditulis juga sebelum dia menjadi raja. Nah, saudara sekalian, di dalam Mazmur ini kita akan dapati bahwa Daud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Di dalam pergumulannya, karena kita tahu dia hidupnya itu banyak pergumulan. Tetapi di dalam pergumulannya dia selalu dekat dengan Tuhan. Mencurahkan segala kesusahannya, beritahukan kepada Tuhan. Dan juga dia menulis Mazmur ini adalah nyanyian. Kita tahu Mazmur itu adalah nyanyian atau syair. Nah, di dalam Mazmur yang dia buat itu banyak berisi tentang nyanyian memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, Daud adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Baik dengan doa-doanya kepada Tuhan dan juga dengan nyanyiannya atau puji-pujiannya kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bagaimana hubungan Daud itu begitu intim dengan Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat di dalam Mazmurnya untuk melihat bagaimana dia itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 4, di mana dia tulis di dalam syairnya demikian. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku. Minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita dapat lihat bagaimana Daud ini bangun pagi-pagi, dia berdoa, mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan dan dia memuji Tuhan. Setiap pagi, saudara sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu harus dekat. Melalui doa kita, melalui puji-pujian kita kepada Tuhan. Setiap hari, kalau bisa, setiap pagi sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, kita datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Dia. Itulah yang kita dapat belajar dari Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Daud? Yaitu dia tidak balas dendam. Dia mengasihi musuhnya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa Daud itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Padahal Raja Saul itu adalah mertuanya sendiri. Ini mertuanya sendiri yang mencari dia, mau bunuh dia. Kenapa? Latar belakangnya. Pada satu kali orang Israel berperang dengan orang Filistin. Di tentara Filistin ada seorang tinggi besar namanya Goliat. Nah, tentara orang Israel tidak ada satupun yang berani melawan Goliat ini. Tetapi Daud berani. Dan dengan pertolongan Tuhan, akhirnya singkat kata, dia mengalahkan Goliat itu dan membunuh Goliat raksasa itu. Nah, saudara sekalian, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu dapat mengalahkan orang Filistin. Nah, saudara sekalian, ketika mereka sudah mendapat kemenangan, mengalahkan orang Filistin itu, mereka pulang. Dan ibu-ibu atau perempuan-perempuan orang Israel menyambut mereka.
Nah, mereka menyambut tentara-tentara yang pulang dari medan perang. Mereka membuat atau mengarang satu nyanyian untuk memuji mereka itu tentara-tentara yang pulang. Apa yang mereka nyanyikan? Yaitu katanya, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Jadi saudara sekalian, mereka mengatakan Saul itu membunuh musuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh musuh berlaksa-laksa. Nah, hal ini terdengar oleh Raja Saul, dan mulai hari itulah dia merasa sangat tersinggung. Dia merasa cemburu kepada Daud karena dia hanya diberi ribu-ribuan, tetapi Daud laksa-laksaan. Sehingga mulai hari itulah dia mencari Daud dan hendak membunuh dia. Nah, saudara sekalian, terpaksa Daud ini melarikan diri. Saudara sekalian, di dalam pelarian ini Raja Saul membawa tentara yang ribuan untuk mencari dia. Dalam keadaan yang begitu sulit, Daud ini tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tidak benci kepada Saul. Padahal Saul itu adalah musuhnya, walaupun itu mertuanya. Karena Saul itu mencari dia, hendak membunuh dia. Saudara sekalian, di dalam kitab kita mendapati bahwa Daud ini ada 2 kali kesempatan untuk membunuh si Raja Saul itu. Karena Raja Saul membawa tentara mencari dia. Daud itu sembunyi. Ya, 1 kali yaitu di pegunungan En-Gedi. Di mana Daud itu sembunyi di dalam satu gua di dalam sekali. Nah, si Saul ini tidak tahu. Dia ada di situ, dia masuk ke situ. Ada kesempatan Daud itu membunuh dia. Tetapi Daud tidak membunuh dia. Melepaskan dia, biarkan dia pergi dengan selamat. Kedua kali yaitu di padang Hakila. Ini 1 kali itu Saul juga membawa 3.000 tentara mau mencari Daud dan membunuh Daud. Nah, pada waktu itu Daud dengan pembantunya datang ke tempat berkemahnya si Raja Saul itu. Dan Saul itu dan pengawalnya tertidur nyenyak. Sehingga tidak ada yang tahu bahwa Daud dengan pengawalnya datang ke tengah-tengah mereka. Pada waktu itulah kalau Daud mau membunuh Saul, gampang sekali. Bahkan anak buahnya berkata kepada Daud, biarlah saya yang membunuh dia. Nah, saudara sekalian, ada kesempatan 2 kali di mana Saul itu ada di tangan Daud. Tetapi Daud tidak mau membunuh Saul. Dia mengatakan Saul itu adalah raja yang diurapi oleh Allah. Daud takut kepada Allah, maka dia tidak mau membunuh dia. Di sinilah kita lihat jiwa besar daripada Daud ini. Dia dikejar oleh Saul dan dia ada kesempatan untuk membunuh Saul. Ada 2 kali, tetapi dia tidak membunuh Saul itu dan melepaskan dia dengan selamat. Di sinilah kita lihat jiwanya yang besar, mengasihi musuhnya. Maka itulah Tuhan mengatakan Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita penuh dengan dendam? Ya, jangankan musuh kita benci, malahan kawan kita sendiri kita juga benci. Saudara sekalian, harusnya mari kita belajar seperti Daud. Dia tidak benci kepada musuhnya.
Dia mau memaafkan musuhnya, mengampuni musuhnya. Hal yang ketiga yang dapat kita belajar dari Daud adalah ketika dia jatuh di dalam dosa, dia mengaku dosa dan bertobat. Kita baca dalam kitab, kita tahu bahwa satu kali Daud ini berbuat zina dengan seorang perempuan namanya Batseba. Kemudian dia merencanakan pembunuhan suaminya Batseba, yaitu Uria. Mengirim, karena Uria ini adalah seorang tentara. Daud mengirim dia ke tempat yang paling bahaya sehingga dia terbunuh di tangan musuh. Itu yang diatur oleh Daud untuk menghilangkan jejaknya karena dia telah berzina dengan Batseba. Nah, saudara sekalian, kemudian datanglah Nabi Nathan, datang menegur Daud, beritahukan kepada dia bahwa perbuatannya itu adalah suatu hal yang sangat keji. Dan saudara sekalian, Daud itu kan seorang raja. Kalau dia mau tangkap Nathan, ya, penjarakan dia boleh katakan kepada Nathan, apa urusanku dengan engkau? Tetapi Daud tidak demikian. Ketika dia ditegur, diingatkan oleh Nabi Nathan, dia menangis, dia mengaku dosanya, dia bertobat. Saudara sekalian, pertobatannya dituangkan di dalam satu pujian atau satu nyanyian, yaitu Mazmur 51. Kalau saudara ada kesempatan, saudara boleh membaca Mazmur 51. Itu adalah Mazmur penyesalan daripada Daud ketika dia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara sekalian, Daud ini bukan orang suci, dia juga manusia biasa. Pernah jatuh dalam perzinahan, pernah jatuh di dalam pembunuhan. Tetapi ada satu hal yang baik yang dapat kita belajar. Ketika dia ditegur, dia mengaku kesalahannya dan dia bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang jahat. Itulah yang ketiga. Dan keempat, Daud ini disebut orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia seorang yang mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu orang Israel itu mempunyai tempat ibadah yang disebut Kemah Suci, yang dibuat oleh Musa ketika mereka keluar dari Mesir di Gunung Sinai dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, saudara sekalian, Kemah Suci ini sudah dibuat di zamannya Nabi Musa. Dibuat dari kulit-kulit binatang dan sebagainya. Di dalamnya ada tabut Allah, tempat simbolnya, bersemayamnya Allah di situ. Nah, saudara sekalian, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, Kemah Suci ini dibawa ke sana. Nah, sampai zaman Raja Daud itu sudah berapa ratus tahun. Nah, Kemah Suci yang dibuat dari kulit-kulit binatang itu sudah rusak. Ya, sudah rusak. Nah, Daud ini mempunyai rencana untuk membangun satu tempat ibadah yang permanen untuk menempatkan tabut Allah. Supaya tabut Allah itu ada tempat yang baik, yang bagus, sebagai tempat orang Israel itu boleh beribadah. Nah, saudara sekalian, Daud mengumpulkan banyak sekali emas, perak, tembaga, dan sebagainya, saudara sekalian. Dia mengumpulkan begitu banyak bahan-bahan yang mahal-mahal untuk membangun bait Allah yang permanen. Tetapi Tuhan tidak setuju. Kenapa? Karena Daud adalah seorang panglima perang. Dia telah banyak berperang dan mengalahkan musuh, membunuh musuh. Sehingga dikatakan tangannya banyak mengalir darah musuh. Sehingga Tuhan bilang,
tidak, saya tidak izinkan kamu membangun bait suci saya, tetapi anak kamu Salomo yang akan membangunkannya. Nah, saudara sekalian, walaupun Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk membangun bait sucinya, tetapi dia mengumpulkan banyak bahan, emas, perak, dan sebagainya, dan menyerahkannya kepada anaknya Salomo supaya dipakai untuk pembangunan bait Allah nanti. Nah, saudara sekalian, di sinilah kita lihat hati Daud yang mengasihi Tuhan, yang menyisihkan, mengumpulkan begitu banyak emas perak untuk membangun rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Di sini kita lihat Daud memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia menyumbang, mengumpulkan banyak emas perak untuk dipakai pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang dapat kita belajar daripada Raja Daud ini. Maka itu tidak heran kalau Tuhan menyebut Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kembali lagi, ada 4 poin atau 4 hal yang dapat kita belajar dari Daud sehingga dia disebut orang yang berkenan di hati Allah. Yang pertama, dia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Melalui doanya, melalui mazmur yang dia buatkan, setiap pagi dia mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, dia tidak balas dendam. Walaupun Saul mau membunuh dia dan dia mempunyai kesempatan untuk balas dendam, tetapi dia tidak melakukan. Kenapa? Dia takut kepada Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia pernah jatuh dalam dosa. Dosa yang cukup berat, berzina, pembunuhan. Tetapi dia akhirnya bertobat. Ketika ditegur oleh hamba Tuhan, Nabi Natan, dia mengaku kesalahannya dan penyesalannya, dan dia bertobat. Dan yang terakhir, dia mengasihi Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Ketika dia melihat kemah suci sudah rusak, lalu dia punya rencana membangun bait Allah, bait suci yang megah ibadah. Dia mengumpulkan emas perak yang banyak sekali. Walaupun Tuhan mengatakan engkau tidak boleh membangunnya, anak kamu lah yang akan membangunkannya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, saudara sekalian, di masa pandemi virus corona ini. Harusnya kita tetap hidup berkenan di hati Tuhan. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan nyawanya Tuhan Yesus. Harusnya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami masih hidup di dalam masa pandemi virus corona ini. Tuhan, banyak yang tidak dapat kami lakukan seperti dahulu. Tetapi kami mohon, tolonglah kami Tuhan. Di dalam keterbatasannya hidup ini, kami tetap setia kepada Tuhan. Biar hari ini kami mau belajar seperti Daud, menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Supaya hidup kami ini tidak menjadi sia-sia.
supaya hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan yang sulit. Kami mohon Engkau mendampingi kami, menolong kami, dan biar kami boleh hidup menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin. Tuhan menyertai dengan kita.